Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Junita SPD MKes dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yolanda Risdita dari D3 Keperawatan tingkat 1B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pendidikan gizi tentang gizi seimbang ibu hamil. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ibu hamil perlu menerapkan gizi seimbang karena banyak manfaatnya bagi ibu maupun janin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Zat gizi penting yang diperlukan di tiap trimesternya. Yang pertama, yaitu asam folat, yang berfungsi sebagai pembentukan sistem saraf pusat, termasuk otak. Asam folat ini dapat diperoleh dari sayuran berwarna hijau, tempe, serta serelia atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Yang kedua, yaitu asam lemak tak jenuh, yang berfungsi sebagai tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Hal ini dapat diperoleh dari ikan laut, seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Yang ketiga, vitamin B12 yang berfungsi sebagai perkembangan sel janin. Dapat diperoleh dari hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Dan vitamin D yang berfungsi sebagai membantu penyerapan kalsium dan mineral atau zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah, yang dapat diperoleh dari ikan salmon dan susu. Ibu hamil perlu memenuhi zat gizi berupa vitamin A yang berfungsi sebagai proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem saraf. Vitamin A dapat diperoleh dari daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan yang berwarna kuning hingga merah. Yang kedua, ada kalsium, yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi pada ibu dan janin, yang bisa diperoleh dari yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Dan ada juga zat besi, yang berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Zat besi dapat diperoleh dari kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Ibu hamil perlu memenuhi zat gizi antara lain vitamin B6, yang berfungsi untuk membantu proses sistem syaraf, yang bisa diperoleh dari kacang-kacangan, hati, dan gandum. Ada juga serat yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Serat ini bisa diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Ada juga vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan, yang bisa diperoleh dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Ada juga zat gizi seng yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh, yang bisa diperoleh dari kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Zat gizi yang lain ada yodium, yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Bisa diperoleh dari garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat berakibat buruk bagi janin yang dikandungnya. Yang pertama, anemia atau kekurangan gizi zat besi. Pada ibu hamil dianjurkan agar mengkonsumsi tambahan zat besi atau makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti hati ayam, dan lain-lain. Yang kedua, kekurangan energi protein. Kegagalan kenaikan berat badan ibu pada trimester pertama dan 2 akan meningkatkan resiko BBLR atau resiko kematian tinggi. Hal ini disebabkan kekurangan energi protein yang mengakibatkan ukuran plasenta menjadi kecil atau kurangnya suplai zat makanan ke janin. Kerusakan struktur SSP atau pertumbuhan otak atau hiperplasia. Berkurangnya pertumbuhan otak atau intelektual anak pada kegagalan trimester 3 sampai 2 tahun setelah kehamilan. Kurang energi yang lebih menonjol dari KEP ini akan menimbulkan KEK atau kekurangan energi kronis. Yang ketiga, apabila defisiensi yodium pada trimester 1 akan mengakibatkan kreatin atau dapat menimbulkan abortus, janin lahir mati atau lahir lemah, kehamilan serotinose, atau masa kehamilan lebih lama. Bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan, karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang, karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat, karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, seperti yang banyak mengandung gula dan lemak, misalnya keripik atau cake, dan lainnya. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya buah nangka baik dalam keadaan matang ataupun mentah, kol, ubi jalar, karena dapat membahayakan dan menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Yang keenam, membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar.